Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali, bermuajahah, dikuasakan, dibisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, tidak akan bisa kita seperti ini. Tapi oleh karena itu, kita tetap selalu semangat untuk meminta, untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umur, berkah, dan diberi kehidupan yang hasanah. Kehidupan di dunia kita selalu dilancarkan oleh Allah. Umur kita dipanjangkan, disehatkan, diafiahkan, dan dihilangkan semua halangan-halungan, cobaan kepada diri kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan dosa-dosa, kesalahan, kehilapan kita semua. Sehingga kita nanti berhadapan dengan Allah, pulang ke rahmatullah, keadaan mendapat ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mendapatkan syafaat udma Nabi kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad, dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat bil masyriq wal magharib. Lasiman, terutama wa khususan, dan terkhusus kepada seluruh jamaah Ar-Ribat Banul Hikmah dimanapun berada. Di kesempatan ini, insya Allah izinkan Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurat, satu amalan, atau satu kalimat zikrullah. Tentu tujuan utamanya ini karena Al-Fakir menerangkan ini di area Al-Hikmah. Jadi tidak lepas dari khasiat, kegunaan, dan faidah. Jadi ini khasiatnya, faidahnya bisa meluluh lantakan, menghancurkan musuh kita tanpa sisa. Jadi maksudnya tanpa sisa itu kita punya musuh nih, biadab ini musuh. Keturunannya juga biasanya biadab. Ini hancur semua tanpa sisa. Tapi tentu kalimat ini jangan sampai dipergunakan yang tidak benar. Karena kalau dipergunakan tidak benar nanti akan kena ke diri kita sendiri. Jadi harus sesuai dengan dosa-dosanya. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, kita biasa ngaji dulu, karena ngaji itu adalah kewajiban, tidak boleh kita tinggalkan. Dosa dan durhaka kita hukumnya kalau kita meninggalkan ngaji. Karena terutama bagi orang yang tidak ada kesempatan ngaji di madrasah, tidak ada kesempatan ngaji di pesantren, tidak ada kesempatan ngaji di masjid, di surau, dan tempat-tempat majelis taklim lainnya. Ini adalah merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban. Kita selalu aktif, menyimak di
Asdamilah Channel. Karena ini merupakan suatu insya Allah majlis min majalisil ilmi. Jadi ini kita jadikan suatu tempat untuk belajar ilmu. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi, masalus sholawatil khamsi. Perumpamaan sholawat 5 waktu itu adalah kama falin nahrin jarin azbin ala babi ahadikum. Sholat 5 waktu ini diumpamakan seperti satu saluran air yang mengalir besar, deras, jernih. Airnya sangat bagus. Ngalir di depan pintu kita semua. Yang tasilu piha. Terus kita sholat. Sholat itu diumpamakan seperti mandi. Di air besar yang jernih yang mengalir ke depan pintu kita. Kita mandi di situ. Kulla yaumin khamsa marotin. Sehari 5 kali kita mandi. Fama yabqa minadanat. Maka adakah kotoran daki di diri kita? Insya Allah tidak akan ada. Jadi intinya begini. Jadi sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti air besar yang mengalir di depan pintu kita dan bersih airnya. Terus kita mandi 5 kali sehari di aliran air itu, maka hilanglah semua kotoran-kotoran yang ada di diri kita. Kalau kita sholat 5 waktu rutin, duhur, maghrib, isya, subuh, rutin kita sholat, maka tidak ada dosa yang menempel di diri kita. Oleh karena itu, sholat ini adalah suatu keharusan yang seharus-harusnya tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan sholat, sengaja meninggalkannya, tidak melakukannya sholat dengan sengaja, maka orang itu adalah kafir secara nyata. Tapi kalau kita rutin sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, rutin kita laksanakan, maka tidak akan ada dosa yang menempel di diri kita. Makanya seperti apapun halangan, jangan terhalangi. Terkecuali udzur syar'i. Udzur syar'i pun kita harus dikobok. Tapi walaupun kobok, kita tetap masih termasuk jelek. Yang hebat itu adalah kita sholat pada awal waktunya. Setidaknya pada waktunya. Sekarang kita ke acara inti, yaitu pengijazahan. Sekarang tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa khususan hadratin nabi Allah Khadir alaihi salam wa khususan hadratin nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhisul tabadin imamin wa qudwatin sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama'illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami Afghanistan. Wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajadani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, ya artinya kita sudah tahu lagi. Kita sudah mafhum, ya artinya kita sudah mengerti lagi. Setiap kita membaca, mengucapkan, mengatakan Al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah. Satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu hadarat. Terus apa wiridnya? Wiridnya ini. Ayat Al-Quran Anu Agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun atau kun fayakun. Ini kaifiatnya kita puasa 17 hari. Kita puasa 17 hari, kita puasanya puasa biasa saja. Di wiridnya sehabis sholat tahajud 1499 dalam waktu puasa 17 hari. Nanti kalau sudah tamat puasa, ini sudah terbeli nih kalau di area hikmah. Jadi sudah kita terbeli, boleh kita pergunakan. Insya Allah mustajabah. Cukup kita dawam 7 kali saja setiap habis sembahyang. Tergantung kita ininya. Kalau kita wiridnya waktu puasa habis tahajud, berarti kita habis tahajud 7 kali. Kalau kita misalkan waktu puasanya wiridnya habis duhur, berarti duhur rutinnya. Jadi tergantung kita waktu puasa. 7 kali. Terus bagaimana kita kalau mau menggunakan, mengaplikasikan? Ini sebenarnya walaupun kita tidak mengamalkan atau tidak melakukan sesuatu apapun, sebenarnya yang jahat ke kita pasti hancur. Yang menyantet kita, santetnya kembali ke dia. Yang mau jahat ke kita, justru dia yang akan menerima kejahatan dia itu sendiri. Ya seperti contohnya mana? Seperti contohnya gini, ada orang mau membunuh kita, tapi di jalan dia tabrakan, di jalan dia celaka. Jadi tidak nyampe ke kita. Jadi tujuan jahat dia ke kita, malah dia yang akan menerima kecelakaannya itu. Tapi kalau kita mau khusus nih, oh ada orang nih, biadabnya luar biasa, tidak bisa diislahkan, sama sekali susah. Dicorok, kita mendatangi dia, dia selalu menghindar atau selalu tidak mau diajak baik lah, tapi dia selalu benar-benar mengancam keselamatan kita. Tuh, jadi caranya begini, kalau kita sudah puasa nih, sudah tamat. Jadi kita tulis itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuh, jadi itu ditulis di kertas. Kalau bisa ya kertasnya yang agak tebal, tapi kalau nggak ada yang tebal ya kertas apa saja bisa, nggak apa-apa. Yang penting kertas itu polos, belum ada tulisan. Terus ditulis nama-nama orang yang selalu mengancam kita, itu tulis namanya di situ. Misalkan A, B, C, siapalah, tulis di situ. Nanti kita dibacakan ayat yang tadi 1111 dibacakan ke kertas itu, kertas yang ditulis itu. Setelah itu kita meminta kepada Allah. Ya tujuan kita lah apa? Setelah itu kita lipat, setelah lipat langsung kita bawa ke tempat, ke satu tempat lah. Mau di mana saja. Terus kita itu tulisan itu kita tindihi oleh batu yang besar. Batu yang besar kira-kira diangkat sama kita itu benar-benar berat lah gitu. Langsung tumpangnya di situ, tumpangnya. Kalau ini kita diamalkan seperti ini, nama yang ditulis di kertas itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ke keturunannya dia yang bersifat seperti dia kejahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini Al-Fakir pesankan, lebih baik kita memaafkan daripada berbuat seperti ini. Tapi kalau kita terpaksa, ya namanya terpaksa, ya jaza'u sayyi'atin bi sayyi'atin misliha, ya kita berbuat apa yang perbuat oleh orang kepada kita. Cuma yang lebih utama, kita maafkan, itu mendapat pahala. Tapi kalau kita ini laksanakan seperti ini, ya kita tidak berdosa insya Allah. Karena kita satu mengimbangi, dan kedua kita untuk menjaga yang lebih buruk.
Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, yang menumpahkan video Al-Fakir ini. Silahkan Al-Fakir ijazahkan. Ridho lillahi ta'ala. Tafadhol. Amalkan. Insya Allah mustajabah. Dan ini sudah tajribah. Dan Al-Fakir ingatkan demi untuk ada persambungan kita. Supaya benar-benar sukses. Yang belum subscribe, subscribe. Klik, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun. Andai tolan, teman, saudara, keluarga yang membutuhkan ini aurat, ini zikir, ini amalan. Bagikan. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Dan Al-Fakir berpesan kepada siapapun yang menemukan, yang menyaksikan, yang menyimak video ini, yang mengambil amalan ini, Al-Fakir anjurkan tekan tombol lonceng. Maksudnya supaya ada video-video baru itu datang ke kita. Pokoknya tekan tombol loncengnya. Itulah yang bisa Al-Fakir aturkan, yang bisa Al-Fakir persembahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, meridhoi kita, dan ini jadi wasilah kita lebih dekat dan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afi minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.